Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini, Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaket, kita akan terus mengajak teman-teman kita dari seberang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan berpikir dengan hati yang tulus. Jangan telan mentah-mentah apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang ditonton, termasuk apa yang dibaca. Tanyakan dulu kepada yang ahli. Baru setelah itu saudara ambil keputusan. Baru setelah itu saudara beri komentar. Dan baru setelah itu saudara bisa menilai apakah ini benar atau salah. Seperti yang terjadi hari-hari ini, yang sering kita lihat dan sampai detik ini kita masih menyaksikan peperangan antara Israel dan Hamas. La'natillah, sekelompok manusia yang sangat biadab, karena mereka duluan yang menyerang Israel di saat Israel berlibur dan di saat Israel melakukan ibadah Sabat. Diserang oleh sekelompok Hamas, lalu mereka sembunyi di ketiak orang Palestina. Jadi ketika dibalas oleh Israel, banyaklah rakyat jelata, saudara-saudara Palestina yang meninggal dunia. Siapa yang memulai perang dan siapa yang melakukan ini semua? Tak lain dan tak bukan adalah Hamas. Hamas memanfaatkan Gaza. Ya, mereka memanfaatkan Palestina. Rakyat Palestina mereka manfaatkan. Nah, maka setiap serangan Hamas, dulunya Bapak Ibu tidak pernah diliput. Tidak pernah diliput. Yang diliput adalah ketika Israel membalas serangan. Ini yang diliput, lalu mereka pertontonkan ke dunia muslim bahwa mereka lagi dijajah. Palestina lagi dijajah. Dan yang sangat membuat kita tidak habis pikir, mereka sudah mencuci otak anak-anak Palestina. Mereka masuk ke sekolah-sekolah Palestina, mereka cuci otak anak-anak Palestina supaya anak-anak Palestina mau menjadi bagian daripada Hamas. Nah, lalu mereka sebarkan isu bahwa mereka berperang di jalan Allah. Ya, berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Benarkah seperti itu? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu sekali menyodorkan informasi yang benar, menunjukkan data-data yang benar kepada saudara-saudara kita dari seberang agar mereka tidak ikut-ikutan mengutuk. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tertulis pasti tergenapi. Tidak pernah tidak tergenapi. Firman Tuhan katakan, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Dan siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Siapapun tidak pandang pilih. Mau orang manapun, kalau dia mengutuk Israel maka orang itu akan terkutuk, akan dikutuk. Nah, begitulah negara manapun yang mengutuk Israel, negara tersebut seringkali kita kasih tahu kepada teman-teman dari seberang bahwa negara itu tidak akan makmur. Negara itu tidak akan aman, negara itu tidak akan damai, tidak akan tentram. Rakyatnya selalu hidup dalam huru-hara,
hidup dalam kekacauan dan hidup dalam peperangan, dan rakyat tidak pernah mengalami sukacita. Kenapa? Karena negara itu selalu dalam keadaan terkutuk. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Yaman, ya, sampai hari ini mereka perang saudara bersama dengan Arab Saudi. Iran perang saudara. Padahal agama mereka agama apa? Sekalipun mereka katakan, oh itu banyaknya Syiah. Bahkan banyak orang Islam tidak mengakui Syiah. Begitu juga sebaliknya. Tetapi Tuhan mereka sama, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mereka sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk. Oleh karena itu, hari-hari ini kita harus sering menyodorkan informasi dan memberikan kepada teman-teman kita dari seberang tentang informasi yang benar. Seperti yang akan kita tonton hari-hari ini dan yang akan tonton kali ini mengenai pembahasan daripada Bapak Buya Syakur Yasin. Walaupun tidak 100% benar yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, setidaknya beliau mau mengajak orang untuk berpikir dengan kritis, mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Memang ketika Bapak Buya Syakur Yasin nanti menyampaikan antara tanah yang diperebutkan itu bagi saya kurang jelas penyampaian daripada Bapak Buya Syakur Yasin. Tetapi bukan berarti salah, hanya kurang dalam penyampaian. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan cuplikan videonya, saya ingin membacakan satu ayat Al-Quran kepada teman-teman kita dari seberang yang saya ambil di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Begini bunyinya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, ini sudah jelas ya tertulis. Sebenarnya ayat ini tidak perlu ditafsirkan. Begitu kita baca Arab, lalu kita melihat arti yang tertulis, maka kita akan ketahui, kita akan paham, kita akan mengerti, kita akan tahu tanah milik siapa itu yang lagi diperebutkan itu. Benarkah seperti kebanyakan orang katakan bahwa tanah itu adalah tanah milik Palestina? Saya akan lanjutkan membaca. Wahai kaumku, ya qaumi, ini perkataan Musa, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh dalam kurung. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Bapak Ibu, saya tidak mentafsirkan ayat ini. Nanti mereka menganggap kita ini penistaan agama. Kalau mereka bagaimana Bang Pedi? Mereka bebas mengolok-olok kitab kita. Mereka bukan saja mentafsirkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di TikTok, mereka selama ini selalu membahas Alkitab. Seolah-olah mereka tidak yakin dengan imannya, tidak yakin dengan agamanya, tidak yakin dengan kitabnya. Yang mereka bahas selalu Alkitab. Mereka baca ayat demi ayat, lalu mereka tafsirkan menurut udelnya mereka, menurut pikiran mereka. Dan yang sangat lucunya Bapak Ibu, tidak pernah ada teguran daripada pihak-pihak terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia, maupun dari para ustadz, dari para kiai, dari para alim ulama. Saya belum pernah melihat mereka ditegur, ya, belum pernah mereka ditegur saya melihat. Jadi seperti ada pembiaran di sini. Nanti ketika kita membaca ayat mereka, kita baca dalam bahasa Arab dan kita baca dalam artinya dalam bahasa Indonesia, mereka tidak terima. Padahal kita tidak tafsirkan Bapak Ibu. Tidak kita tafsirkan, tapi mereka tidak terima. Ini kenapa? Di satu sisi mereka selalu katakan bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau mereka memang benar-benar yakin seperti itu, karena itu tertulis dalam Al-Quran, kenapa mereka masih mengganggu iman kita? Masih mengorek-ngorek Alkitab? Ya, masih mencemooh mentafsirkan Alkitab? Apakah mereka tidak yakin dengan agamanya? Dan mereka sering sekali katakan kita ini kafir, kita ini ahli neraka, kita ini keraknya neraka, kita ini menjadi kayu bakar
di dalam neraka nantinya. Tetapi kita melihat hari-hari ini, dari zaman dulu sampai tahun 2023 menjelang 2024, mereka masih membaca Alkitab, membahas Alkitab. Bahkan di masjid mereka bahas Alkitab, di menasah, di surau mereka bahas Alkitab, di pengajian-pengajian sekarang mereka bahas Alkitab, Bapak Ibu. Dan sering kita juga mendengar di khutbah Jumat juga mereka sering bahas Alkitab. Kenapa, Bapak Ibu? Apa tidak yakin dengan imannya, dengan kitabnya, dengan agamanya, sehingga mereka sangat sering membahas Alkitab? Padahal mereka katakan kepada kita bahwa kita ini masuk neraka, kita ini adalah agama yang tidak benar, kitab kita sudah diubah-ubah, kitab kita banyak direvisi, bla 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 bla, dan bla 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 bla. Tetapi Bapak Ibu, mereka selalu melihat Alkitab. Seperti ada dorongan dalam hati mereka untuk selalu melihat Alkitab. Ketika mereka tidak membahas Alkitab, ada dorongan sepertinya dalam hati mereka, dalam pikiran mereka untuk melihat Alkitab. Lihatlah Alkitab. Kalau mereka tidak membahas, seolah-olah ada yang kurang. Ternyata mereka belum baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagyat, kalau Bapak Ibu melihat dalam surat Al-Maidah ayat 21 ini, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Ya, bagaimana tanggapan saudara semuanya? Saya akan bacakan sekali lagi. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya baca dalam bahasa Arab dan saya baca artinya. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang dalam kurung karena takut kepada musuh. Tutup kurung. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Silahkan Bapak Ibu tafsirkan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel, itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usul turunan. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme? Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion.
Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasa Indonesia Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal, mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini ceritanya jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Hertzler itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris, namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia ya. Sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, Kerajaan Daud juga di situ. Nah, maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli tanah kan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu. Oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulai bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke. Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada, tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah dalam perangnya? Israel ngelawan Arab 21 negara, ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan.
Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Yang nggak bisa dong. Ini de facto. Di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia tuh ya sudah. Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permain semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semualah gitulah. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, bagi para tanggapan Bapak Ibu semua, setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita lihat dan yang kita dengar daripada penjelasan Bapak Buya Syakur Yasin. Video tersebut Bapak Ibu akan terus kita viralkan supaya teman-teman kita mau melihat sejarah. Sehingga mereka tidak melihat satu sisi, tetapi ada sisi lain yang dibicarakan oleh Ustadz yang berani membuka data yang sebenarnya, sekalipun penjelasan daripada Bapak Buya Syakur Yasin itu masih ada yang kurang kalau menurut saya kalau kita kembali ke Bible, kita lihat Alkitab. Tetapi setidaknya beliau sudah berani berbeda dengan para ustadz-ustadz yang lain dan para pemuka agama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadi. Terima kasih.